Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran Saat Tayi. Sebelum Pak merujuk pada pelajaran yang kita akan pelajari pada kesempatan ini, Pak tidak lupa menanyakan bagaimana kabar kalian. Semoga semua baik-baik saja dan kita selalu harus menjaga kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, itulah yang harus diperhatikan di musim pandemi ini. Lanjut. Kita kembali kepada pelajaran, yaitu doa Daika Upasana yang mesti kita harus lakukan setiap hari, seperti doa sebelum makan sebagai berikut. Om Amartadi Sanjiwani Yanama Swaha. Artinya, Om yang ini hamba hendak menyantap makanan. Semoga makanan yang hamba santap memberi manfaat yang baik pada tubuh hamba. Demikian yang harus dilakukan ketika kita menghadapi makanan, menyantap makanan. Kita lanjut kembali dengan doa setelah selesai makan, yaitu Om Sriam Bawandu Yanama, Om Purnam Bawandu Yanama, Om Sukam Bawandu Yanama Swaha. Artinya, Om Yang Widi, semoga dengan makanan yang hamba santap memperoleh kemakmuran, kesempurnaan, dan kebahagiaan hidup. Demikian maka dari doa setelah menyantap makanan. Kita lanjut kembali dengan tayangan foto, di mana dalam foto ini mungkin kalian telah melihat di sana terlihat ada adegan yang menunjukkan perilaku kekerasan, dan juga 2 orang siswi yang sedang menghisap rokok. Tentu saja perilaku seperti ini sebaiknya kita harus hindari karena bersifat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Demikian anak-anak. Kembali kita lanjutkan Wedawakya. Aimsa Satyam Akrodah Tiaga Santir Apai Sunam Daya Mutesu Alalutiam Merdawam Harir Aca Palam. Terjemahannya, tanpa kekerasan, kebenaran, bebas dari kemarahan, tanpa pemarih, tenang, benci dalam mencapai kesalahan, welas asih terhadap makhluk hidup, bebas dari kelobaan, sopan, kerendahan hati, dan kemantapan. Demikian disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita 16 Sloka 2.
Nah, kembali pada adegan foto yang kalian tonton ini adalah menunjukkan karakter yang negatif Atharwaweda, dimana dengan tampang, mata mencorong, rambut terurai, gigi yang lancip, kemudian lidah menjulur, itu merupakan karakter yang bersifat negatif dalam ajaran ilmu pengetahuan disebut ilmu penelitian Atharwaweda. Jadi hal ini terjadi di sebuah pulau Jawa oleh seorang raja di Kediri Raja bernama Airlangga, memiliki seorang istri yang mempelajari ilmu hitam, dan pada akhirnya istri beliau terkalahkan oleh Mpu Beradah karena kesaktiannya, kewisesannya dapat dicuri. Akhirnya ia pun terbunuh oleh Mpu Beradah. Idyah Ratnawengali anaknya, dan ibunya bernama Walu Natenggirah. Kita lanjut dengan kompetensi dasar yang harus dipahami dalam pembelajaran Sadatatayi. Ini adalah memahami Sadatatayi sebagai perbuatan yang harus dihindari dalam kehidupan. Yang kedua, menyajikan cerita singkat perilaku terkait ajaran Sadatatayi yang harus dihindari. Kemudian indikator pencapaian pembelajaran adalah mampu menjelaskan pengertian susila. Dan yang kedua, mampu menjelaskan pengertian Sadatatayi. Dan yang ketiga, menyebutkan bagian-bagian Sadatatayi. Keempat, mampu menjelaskan masing-masing bagian dari Sadatatayi. Kita lanjut pada indikator yang kelima, yaitu mampu menceritakan contoh-contoh kejadian atau peristiwa Sadatatayi. Yang keenam, mampu memaparkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Sadatatayi. Yang ketujuh, mampu memaparkan cara-cara menghindari perbuatan Sadatatayi. Adapun tujuan pembelajaran adalah dapat menjelaskan pengertian susila. Siswa mampu menjelaskan pengertian Sadatatayi. Yang ketiga, mampu menyebutkan bagian-bagian Sadatatayi. Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian Sadatatayi. Yang kelima, dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku Sadatatayi yang harus dihindari dalam kehidupan. Kita lanjutkan anak-anak. Di sini kalian dapat melihat foto seorang anak yang meminta restu kepada orang tuanya ketika mereka bepergian, dan dimanapun mereka berada selalu menghormati orang tua. Itulah perilaku yang baik, yang positif, yang patut kita jadikan panutan pada kehidupan anak-anak. Kita lanjutkan anak-anak. Kita lanjut dengan pengertian susila. Kata susila berasal dari kata su dan sila. Kata su berarti baik dan sila berarti tingkah laku. Jadi susila berarti perbuatan atau tingkah laku yang baik. Dalam ajaran agama Hindu mengenal konsep patikawenang untuk alasan pancawida yang terdiri dari membela diri adalah suatu kebenaran, yang kedua untuk upacara rakyatnya, yang ketiga percobaan ilmu pengetahuan, dan yang keempat kesehatan tubuh itu perlu dijaga, dan yang kelima menjaga populasi hewan.
dalam ajaran agama Hindu kita mengenal yang disebut dengan Dewa Puja, Pitra Puja, dan Aditi Puja. Dewa Puja persembahan kepada para dewa, dan Pitra Puja persembahan kepada leluhur, dan Aditi Puja persembahan kepada para tamu. Dan di sini terlihat orang yang sedang melaksanakan penyembelihan binatang dan korban suci kepada para dewa. Di dalam tayangan berikut ini kalian melihat Krishna sebagai kusir kuda dan Arjuna sebagai seorang pemanah dalam medan perang, di mana di sini Arjuna kelihatan mengalami keraguan karena yang dihadapi adalah kakek dan gurunya, sehingga mereka tidak berani melakukan tindakan sembarangan. Dengan nasihatnya Krishna, akhirnya mereka berani melakukan perlawanan karena yang dilawan adalah musuh-musuhnya, bukan gurunya. Widawakya Sarasya Mesaya 2 disebutkan sebagai berikut. Risakuhin sarwa buddha ikang yatma wang juga wenang gumawiaken ikang suba karma gunang pantasaken ring suba karma juga ikang asuba karma palaning dadi wang. Terjemahannya, di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunanya kita menjadi manusia. Ya, kita lanjutkan kembali. Sadatatayi berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata sad berarti 6 dan atatayi berarti kejam atau membunuh. Jadi sadatatayi adalah 6 macam pembunuhan yang kejam yang tidak patut dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan ajaran agama. Kita lanjutkan dengan bagian-bagian sadatatayi. Yang pertama adalah agnida. Agnida artinya membakar hak milik orang lain. Jadi dalam hal ini menggunakan api sebagai sarana dalam membencanai orang lain, di mana hal tersebut bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya wisada artinya meracuni sesama makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Di sini terdapat foto 2 orang siswi yang sedang menghisap rokok. Tentunya rokok sudah mengandung nikotin, jadi itu adalah merugikan buat dirinya sendiri, yang tidak baik, harus dihindari karena merugikan kesehatan tubuh. Kita lanjut anak-anak yang kedua, wisada. Wisada artinya meracuni sesama makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Jadi dalam tayangan foto ini kalian melihat 2 siswi yang sedang menghisap rokok. Tentu saja rokok mengandung nikotin yang juga membahayakan buat dirinya sendiri. Dalam tayangan foto ini kalian melihat kejadian yang bersifat glamor, dan ada siswa yang sedang pesta menghisap rokok, dan ada juga yang tergeletak. Dan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari
yaitu kejadian seseorang yang ketagihan narkoba, narkotika, heroin dan lain sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang sangat merugikan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu diusahakan kita supaya terhindar dari hal tersebut. Yang ketiga adalah atarwa atau atarwa beda, artinya melakukan ilmu hitam atau black magic atau benar-benar. Di dalam tayangan ini terlihat tayangan sosok yang seram yang dalam istilah Bali disebut dengan istilah babutan. Babutan itu diidentikan dengan perwujudan sosok yang seram dengan mata menjerang, gigi lancip, rambut terurai, lidah menjulur, yang merupakan karakter yang bersifat negatif yang tidak baik. Karakter yang sama ditampilkan dalam wujud tayangan ogoh-ogoh, karena pada saat film Gesange, masyarakat di Bali pada umumnya melaksanakan pawai ogoh-ogoh. Biasanya sosok yang ditampilkan adalah perwujudan buta kala, wujud yang lebih menyeramkan seperti tayangan foto yang ada dua foto ini. Kita lanjutkan, anak-anak. Selanjutnya yang keempat, sastragena, artinya mengamuk atau merampok sehingga merugikan orang lain. Nah, dalam tayangan ini kalian melihat seseorang yang sedang mengamuk. Tentu saja mengamuk itu adalah asalnya dari kemarahan. Karena kita tahu ketika kita marah, kita akan melupakan segala yang kita miliki, kemudian tidak akan ada rasa malu, dan saat itulah kita ditonton orang banyak melakukan tindakan anarkis yang sedemikian kalian lihat dalam foto. Itulah yang juga dapat digolongkan dalam sastragena. Kita lanjut. Dan yang kelima adalah berarti krame, artinya memperkosa, umumnya mengarah pada penodaan atau penistaan seorang perempuan. Nah, di sini dalam tayangan foto ini kalian melihat foto dari kisah Mahabharata, yaitu Dewi Drupadi yang ditelanjangi oleh Dursasana. Ketika itu Drupadi sebelumnya telah menolong Krishna yang sedang bermain layang-layang yang tangannya terluka. Ketika itu secara spontan Dewi Drupadi menolong Krishna, dan pada akhirnya ketika Dewi Drupadi menemui permasalahan hidup seperti ditelanjangi oleh Dursasana ketika di paseban perjudian, akhirnya mereka ditolong oleh Krishna itu sendiri. Istilahnya karma dan pahala. Terdahulu pernah menolong dan akhirnya ditolong oleh orang lain. Demikian anak-anak, kita lanjutkan. Dan yang keenam, Raja Pisuna, artinya memfitnah, menghasut dan mengadu domba orang lain. Tentu saja kalau kita dihasut oleh seseorang, kita harus meneliti apa yang dilakukan, apakah benar atau tidak. Jadi janganlah kita mudah menerima hasutan. Akhirnya seperti kejadian di foto ini, mereka mengalami bentrok dengan aparat, padahal inti permasalahannya kita belum ketahui. Nah, itu perlu kita perhatikan ketika kita menerima hasutan dari orang lain. Dan selanjutnya dampak negatif dari satatayi. Satu, mengakibatkan orang lain menjadi menderita. Yang kedua, menimbulkan perkelahian dan kecekcokan di masyarakat. Dan yang ketiga, mampu membuat orang lain sakit hati.
Dan yang keempat, membuat orang bingung sehingga bisa makhluk. Selanjutnya, di dalam tayangan foto berikut ini ada adegan seseorang yang sedang melakukan kekerasan dan ada terlihat orang yang sedang ditelanjangi. Dan di sebelahnya terdapat tayangan foto dari siswa yang sedang meminum minuman keras, dan ada juga siswa yang mengalami depresi akibat kesalahan penggunaan obat-obat terlarang, dan akhirnya ketagihan seperti terlihat dalam foto tersebut. Dan itulah kiranya yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif, yang bersifat merugikan. Berikut ada upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghindari pengaruh sartayi. Yang pertama adalah melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda di dalam kehidupan sehari-hari. Trikaya Parisuda, 3 perilaku yang harus kita sucikan, di mana berpikir harus disucikan, berkata harus disucikan, dan berbuat yang harus disucikan. Karena semua bermula dari pikiran, dari pikiran akan keluar berupa perkataan, dan dari perkataan akan muncul suatu perbuatan, maka terjadilah karma dan nasib. Begitu, kita lanjutkan anak-anak. Selanjutnya yang kedua, bersembahyang dan berdoa setiap hari serta melaksanakan upacara-upacara penyucian adalah suatu media yang dapat dilakukan dalam menghindari pengaruh dari sartayi. Di dalam tayangan foto ini terlihat anak-anak yang sedang sembahyang dan seorang ibu yang melukat di tempat siring, dan kegiatan upacara lainnya seperti upacara Mapendes, upacara Mabayi Hodon adalah suatu upaya yang dapat dilakukan mengurangi pengaruh negatif derita bawaan dari kelahiran. Kita lanjutkan. Selanjutnya, suatu cara yang dapat dilakukan dalam menghindari pengaruh negatif dari sartayi adalah dengan melaksanakan aktivitas keagamaan seperti menjahitan. Karena ketika kita melaksanakan jahitan, kita akan terhubung dengan Ida Sang Hyang Widi, dan melaksanakan meditasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan dalam menghindari pengaruh buruk dari sartayi. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan upacara potong gigi atau Mapendes adalah suatu upaya yang dapat dilakukan dalam menghindari pengaruh buruk dari sartayi. Dengan melakukan upacara Mapendes atau potong gigi adalah suatu upaya dalam melepaskan ikatan sadripu yang ada pada diri manusia, karena 6 musuh itu yang menyelimuti manusia menyebabkan manusia mengalami sifat keraksasaan atau yang sering disebut dengan Asuri Sampat. Untuk itulah dalam prosesi umat Hindu yang ada di Bali melaksanakan upacara potong gigi dan mengarah kepada sifat kedewataan atau Daiwi Sampat. Dan yang keempat adalah suka mempelajari sastra-sastra suci agama Hindu, yaitu dengan melaksanakan Dharma Gita, menyampaikan pesan-pesan moral yang positif kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat,
tentu saja merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan dalam menghindari pengaruh negatif dari zat AKKY. Demikianlah anak-anak yang dapat Pak sampaikan dalam pembelajaran ini. Mungkin ada kata-kata Pak yang bersifat menyinggung atau tidak berkenan di hati. Pak mohon maaf sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini mari kita tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.